Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah ada di hari terakhir ya di bulan Agustus ini. Kalau kita masih bisa beribadah, menyembah Tuhan dalam keadaan damai sejahtera itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Menyimak kondisi negara kita hari-hari ini, mari kita lebih banyak lagi berdoa, bersyafaat untuk bangsa ini. Seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu saat kita ibadah merayakan hari kemerdekaan. Dan pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan kebenaran tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu, kerajaan Allah itu adalah Injil, kabar baik yang pertama-tama disampaikan oleh Tuhan Yesus pada awal pelayanannya. Pagi tadi saya membaca dari Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-15. Yesus berkata, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi kerajaan Allah itu adalah kabar baik yang pertama-tama disampaikan oleh Tuhan Yesus di awal pelayanannya. Yesus tidak memulai pelayanannya dengan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu dilakukan setelah dia memberitakan kerajaan Allah. Yesus tidak memulai pelayanannya dengan mengajarkan filsafat-filsafat yang hebat-hebat, tidak. Tapi dia menyampaikan waktunya sudah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi saya mau kita semua dapat menangkap bahwa kerajaan Allah itu adalah kebutuhan umat manusia. Amin. Kebutuhan saudara dan saya. Dan tatkala saya berbicara atau kita berbicara tentang kerajaan Allah, itu sangat relevan dengan kebutuhan kita. Bapak Ibu, di malam hari ini saya ingin berbicara tentang kerajaan Allah dari sisi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau tadi pagi saya sampaikan tentang kerajaan Allah sebagai berita Injil yang pertama-tama diberitakan oleh Yesus kepada manusia dan relevansinya dengan kita. Dan malam hari ini saya masih dalam konteks yang sama. Saya akan berbicara tentang kerajaan Allah. Bagaimana Yesus mengajarkan kita supaya kita berdoa setiap hari. Bahkan setiap waktu untuk meminta supaya kerajaan Allah itu datang. Amin Bapak Ibu. Supaya kerajaan Allah itu dinyatakan atas kehidupan kita. Sebab kerajaan Allah berbicara mengenai pemerintahan Allah dalam kehidupan setiap kita. Dan kalau Allah hadir dalam hidup kita, kalau Allah memerintah kita, Allah pasti memberkati kita. Bapak Ibu, ini sangat relevan dengan kebutuhan kita. Nanti akan saya sampaikan itu, tetapi mari kita membaca terlebih dahulu di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca ayat ini. Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Berbicara tentang doa, saya yakin kita semua berdoa. Amin Bapak Ibu. Kok enggak ada yang amin? Tidak ada di antara kita yang tidak berdoa. Sebagai orang percaya kita pasti berdoa. Ada yang berdoa sehari 3 kali mungkin, ada yang 5 kali. Paulus menasihatkan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Nah tentunya kita semua berdoa dan pertanyaannya adalah apakah yang mendorong saudara dan saya berdoa? Apa yang mendorong kita untuk berdoa? Kapan saudara benar-benar terdorong untuk masuk ke kamar, berlutut, berdoa kepada Allah? Apa yang mendorong itu?
Dan kalau Bapak Ibu Saudara berdoa, apa yang sering kali Bapak Ibu doakan? Biasanya kita ini mendoakan kebutuhan hidup sehari-hari kita. Itu pastilah kita doakan. Setiap pagi kita bangun pagi, Tuhan berkatilah makanan minuman kami pada hari ini. Berkatilah pekerjaan kami, ya toh. Berkatilah usaha kami, berkatilah studi kami. Biasanya kita mendoakan kebutuhan hidup sehari-hari. Dan seringkali kita terdorong untuk berdoa, kita masuk ke kamar, kita berlutut, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tatkala kita mengalami pergumulan, tatkala kita mengalami masalah. Seperti apa yang terjadi dengan bangsa kita hari-hari ini. Ya demo di mana-mana, secara serentak lagi. Dan kita masih belum tahu apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Sekarang gereja-gereja, khususnya GPDI, saya sebagai sekretaris majelis daerah, sudah mengeluarkan surat seruan untuk berdoa. Bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, bagi seluruh jemaat. Baik doa pribadi, doa berjemaat, doa keluarga, untuk berdoa bagi bangsa ini. Lihat, dorongan itu muncul setelah ada pergumulan, setelah ada masalah. Dan saya baru dapat surat dari Kemenak, ya dari Jawa Timur, ya Bapak Pembimas Jatim, juga menyampaikan seruan untuk berdoa bagi bangsa. Nah itu yang biasanya terjadi. Saya mau mengatakan bahwa semuanya itu benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Tetapi saya mau mengatakan bahwa semuanya itu belum lengkap Bapak Ibu. Mari kita perhatikan dari ajaran Yesus tentang doa ini. Ketika Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, maka kita melihat di sini bahwa ternyata inti doa, sekali lagi, inti doa itu bukan sekedar, bukan hanya permintaan kebutuhan sehari-hari. Sekalipun memang ada selanjutnya di ayat yang ke-11, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, tetapi bukan sekedar itu inti berdoa. Bukan sekedar itu tujuan berdoa, dan Yesus menempatkan satu permohonan yang sangat penting di awal dari doa, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak salah berdoa untuk kebutuhan, memang harus saya terus berdoa untuk kebutuhan kami keluarga, kebutuhan pelayanan, kebutuhan jemaat, kami terus mendoakan. Saya terus mendoakan, saya terus bersafaat untuk bangsa ini. Tetapi jangan lupa, kita diperintahkan berdoa supaya kerajaanmu itu datang dan kehendak Allah itu terjadi di bumi seperti di sorga. Pertanyaannya, seberapa di antara kita yang dalam setiap doa kita berdoa supaya kerajaan Allah datang? Ada yang selama 1 minggu ini berdoa, Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada? Ada? Suaranya kecil, tapi saya dengar ada gitu. Cuman 1 saudara. Pernah mendoakan Yesus, datanglah kerajaanmu. Dengan sungguh-sungguh saudara pagi-pagi terdorong untuk berdoa, masuk kamar, kunci pintu, lalu berdoa. Kerajaanmu datanglah. Nyanyiannya sudah lupa. Ayo kita coba. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Diulang lagi bait kedua. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Amin. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu semua berdoa. Tapi mari kita mulai juga berdoa. Yang sudah berdoa, teruskan berdoa. Yang mungkin agak-agak seringkali atau jarang-jarang mendoakan ini, mulai doakan setiap hari. Saya tidak lupa doa Bapa kami, saudara. Jadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, mengapa Yesus mengajar supaya kita berdoa seperti ini? Supaya murid-murid berdoa seperti itu. Karena ternyata Bapak Ibu,
Kerajaan Allah itu bukan soal gagasan yang ada di awan-awan sana. Bukan soal ide rohani yang sangat jauh, yang ada di belakang langit biru. Tidak, tetapi kerajaan Allah sesungguhnya adalah sudah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Sekalipun belum sempurna, kerajaan Allah itu nyata, hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa kerajaan Allah itu relevan bagi setiap kebutuhan kita. Saya harap kita semua menyadari ini. Kerajaan itu nyata, bukan di balik langit sana, di sini. Dan bahkan saat ini, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Karena kerajaan Allah itu berbicara mengenai pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita yang percaya melalui Yesus Kristus. Ya, sangat relevan. Contohnya Bapak Ibu, di tengah-tengah di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi yang seperti yang kita hadapi hari-hari ini, sudah kondisi ekonomi sangat sulit. Ditambah lagi dengan gejolak yang terjadi di bangsa ini, rasanya ke depan ini suram sekali. Akan seperti apa bisnis ini? Akan seperti apa usaha ini, akan seperti apa masa depan pekerjaan nanti. Tetapi kerajaan Allah itu, pemerintahan Allah dalam kehidupan kita itu memberi kepastian bahwa raja di atas segala raja itu akan memelihara kita. Enggak ada yang senang. Di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi, Yesus sang raja itu pasti memelihara kita. Mari kita pahami itu. Coba Matius 6 ayat 33. Matius pasal yang ke-6. Nah itu ada apa saudara? Coba kita baca. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu kita semua punya masalah ekonomi. Kita punya bergumul setiap hari. Untuk mendapatkan uang, memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Soal makan, minum, pakai, pendidikan anak, tidak murah. Di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini, siapa yang tidak khawatir? Tetapi bersyukur, kerajaan Allah memberi kepastian bahwa Yesus sang Raja itu pasti akan memelihara kita. Kita tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Kita bisa berkata seperti Raja Daud, Allah adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Dia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang. Yesus memelihara kita. Nah kemudian di tengah-tengah krisis moral seperti sekarang ini Bapak Ibu ya. Dunia sudah tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Dulu yang dianggap saru dalam bahasa Jawa tidak pantas, tidak wajar. Sekarang dianggap biasa-biasa saja. Tetapi kerajaan Allah memberikan standar moral bagi kita. Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 12 mengemukakan hukum yang utama, hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Amin. Kerajaan Allah itu memberikan standar moral, standar hidup, kasih. Makanya penting sekali kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Kemudian di tengah-tengah rasa takut, rasa kegelisahan yang menghinggapi kebanyakan orang zaman sekarang ini. Bapak Ibu saya mau mengatakan bahwa kerajaan Allah, pemerintahan Allah dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Itu memberikan damai sejahtera yang tidak bergantung pada situasi. Dunia boleh ribut. Dunia boleh bergoncang, tetapi anak-anak Allah tetap mengalami damai sejahtera. Karena Sang Raja menjaga, Sang Raja membela, Sang Raja memberi damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Relevan bagi kebutuhan kita. Coba kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27. Perhatikan firman Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kata Sang Raja itu.
damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah, orang-orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya, orang-orang yang diperintah oleh Yesus memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Ya, ingat pujian lama itu. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Ya. Dalam keadaan susah tetap ada damai. Ini hari ini saya telepon dengan anak saya yang ada di Jogja. Mah, kakak jangan pulang dulu. 1 minggu ke depan ini daerah kos kakak ini rawan, merah. Ada banyak kegelisahan. Kadang orang tua juga gelisah. Sekarang sekolah sudah beberapa sekolah memutuskan untuk belajar secara daring. Beberapa sekolah tertentu, tapi ada juga yang tidak. Kadang orang tua khawatir, bagaimana? Wah sekolahnya anakku deketi DPR, apa-apa seperti apa. Saudara, tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang ada kerajaan Allah dalam hidupnya, yang Allah memerintah hidupnya, pasti ada damai sejahtera. Ada pemeliharaan. Ada pertolongan, jadi sangat relevan. Makanya Yesus mengajar, berdoalah, datanglah kerajaanmu. Kemudian di tengah-tengah ketidakadilan yang kita hadapi di dunia ini. Ya, orang mungkin merasa tidak adil. Bagaimana yang mewakili rakyat itu hidupnya begitu mewah, bergelimangan dengan harta. Jam tangan aja bisa ada yang 1M saudara. Punya saya 3M. Setelah saya terima, makasih. Ya kan? Jas ini 5M. Makasihnya 5 kali. Loh, sampai terjadi keributan yang begitu rupa. Ketidakadilan, ada ketimpangan. Dan kerajaan Allah itu menegaskan bahwa Allah, Raja, bahwa Yesus, Raja di atas segala raja itu memerintah dengan keadilan. Amin. Memerintah dengan kebenaran, membela yang tertindas. Ini sangat relevan dengan kebutuhan kita. Coba lihat Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai 7. Yesaya pasal 9 ayat 6 sampai 7. Lihat, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Jadi sangat relevan Bapak Ibu. Yesus mengajarkan untuk kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Sebab di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi, kerajaan Allah, Sang Raja kita memastikan hidup kita terpelihara. Di tengah-tengah krisis moral, dia menentukan standar kebenaran, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Di tengah-tengah rasa takut dan kegelisahan, Sang Raja itu memberikan damai sejahtera yang tidak diberikan, yang tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang tidak bergantung pada situasi, yang tidak bergantung pada kondisi. Damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita. Dan di tengah-tengah ketidakadilan dunia sekarang, kerajaan Allah menyatakan bahwa Sang Raja memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Mari kita mulai terus mendoakan itu Bapak Ibu. Setiap berdoa, jangan lupa Tuhan memerintahlah atas kehidupan kami. Amin. Karena ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, sesungguhnya kita sedang menyatakan, Tuhan, aku mau Engkau yang menjadi Raja atas hidup kami. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, sesungguhnya kita sedang menyatakan, Tuhan, aku mau Engkau yang memerintah hidup kami. Aku mau Engkau jadi Raja atas keluarga kami, memerintah atas keluarga kami, jadi Raja atas gereja kami,
memerintah atas gereja kami. Saudara, kita rindu gereja ini tidak diperintah oleh pikiran manusia, tetapi diperintah oleh Sang Kepala Gereja Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan, ketika kita berkata, datanglah kerajaan-Mu, kita sedang berdoa, Tuhan kami mau bahwa Engkau menjadi raja atas bangsa kami. Engkau memerintah atas bangsa kami, karena hanya di dalam pemerintahan-Mu ya Tuhan, hanya dalam kepemimpinan-Mu, maka akan ada kepastian, maka akan ada keadilan, maka akan ada pengharapan, dan akan ada damai sejati. Jadi seringkali kita ini berdoanya langsung minta kebutuhan. Tapi kalau saudara minta Yesus memerintah sebagai raja atas hidup kita. Kalau kita minta Yesus menjadi raja kita, maka pasti ada damai sejahtera. Ada keadilan, ada berkat, ada pertolongan. Makanya Bapak Ibu, ada masalah apapun dalam hidupmu, undang Yesus memerintah atas hidupmu. Saya melihat akar persoalan hidup pribadi itu adalah siapa sesungguhnya yang memerintah hati kita ini. Yang menjadi akar masalah dalam kehidupan keluarga itu sebenarnya siapa yang memerintah keluarga kita. Kalau suami tidak tunduk pada Kristus, maka keluarga pasti hancur berantakan, saudara. Kalau istri juga demikian, tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau suami, istri, anak-anak bertuhankan Yesus, Yesus menjadi raja atas mereka, memerintah hidup mereka, pasti ada damai sejahtera dalam keluarga itu. Sekalipun mungkin ada pergumulan, sekalipun mungkin ada masalah juga. Akar masalah di gereja itu apa sih? Siapa yang memerintah hati kita masing-masing? Kalau semua kita diperintah oleh Yesus, pasti kita akan rukun cinta satu sama lain. Amin. Ya, kalau ketemu saudara seiman pasti senang. Ya, ada pujian lama itu, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Bapak Ibu senang lihat saya? Saya senang nih lihat, senang kumpul ya. Karena semua diperintah oleh Allah, dipimpin oleh Yesus Kristus. Kita mentaati raja yang sama. Dan masalah bangsa ini sebenarnya adalah akarnya siapa yang memerintah hati seluruh bangsa ini. Bapak Ibu, kalau pemerintah, kalau wakil rakyat tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Allah, tidak dipimpin oleh Allah, ya jadinya seperti ini. Kalau masyarakat sudah mengikuti egonya sendiri, mengikuti rasa marahnya, kebenciannya, ya yang terjadi seperti ini. Alkitab mengatakan pada hari-hari terakhir akan ada masa-masa sukar. Mengapa ada masa-masa sukar? Karena manusia tidak mau diperintah oleh Allah. Karena manusia tidak mau mentaati Allah. Manusia mencintai dirinya sendiri. Manusia menjadi hamba uang. Tidak tahu berterima kasih, berlagak tahu, sombong. Itu akar masalah. Tapi kalau orang dipimpin oleh Sang Raja itu, Yesus Kristus, ada kasih. Amin. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Dan kalau Allah yang memerintah hidup kita, keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita, bangsa kita, pasti akan ada damai sejahtera. Itu sebabnya Bapak Ibu, doa ini sangat relevan. Mari di tengah-tengah seruan berdoa ya untuk bangsa ini. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Perintahlah kami, perintahlah keluarga kami, perintahlah bangsa ini. Bangsa kami sudah kehilangan arah, demo di mana-mana. Dan kalau Allah ada bersama-sama dengan kita memerintah kita, pasti ada pertolongan. Pasti ada jalan keluar, pasti ada berkat. Nah mari saya akan mengemukakan sedikit lebih rinci poin-poin penting yang secara teologis
perlu kita pahami tentang kerajaan Allah ini. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu, bahwa kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah atas kehidupan kita. Amin. Perintah Allah atas kehidupan kita. Jadi ketika Yesus mengajar kita untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, ya ketika kita diminta berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebenarnya Yesus sedang menegaskan bahwa hidup kita ini tidak bisa netral Bapak Ibu. Kita nggak bisa netral. Akan selalu ada yang memerintah hidup kita. Seperti contoh sekarang, saya berkhotbah, saya tidak netral. Saya mengikuti kehendak saya, pikiran saya, atau saya akan mengikuti kehendak orang lain, karena biasanya ada pesanan khotbah. Nanti khotbah ini ya. Atau saya mengikuti kehendak kuasa-kuasa kegelapan, saya bisa menyesatkan Bapak Ibu Saudara. Atau saya mentaati Yesus Sang Raja untuk mengkhotbahkan firman, mengkhotbahkan kebenaran. Sekalipun mungkin tidak menyenangkan telinga, sekalipun mungkin tidak favorit, tidak populer, tidak akan viral, tidak masalah. Saya memilih untuk mentaati Allah. Jadi sesungguhnya hidup kita tidak pernah bisa netral. Apapun yang kita pikir, yang kita rasa, yang kita putuskan, tindakan kita akan selalu ada yang mengendalikan. Akan selalu ada yang mengontrol. Nah pertanyaannya adalah siapa sesungguhnya yang memerintah hidup saudara dan saya ini? Siapa yang sesungguhnya memimpin kehidupan kita? Apakah itu ego kita sendiri? Bukan ego Wijaya, ego kita sendiri saudara. Kepentingan kita sendiri, apakah itu dunia dengan segala tawarannya yang menggiurkan? Ataukah Allah yang bertahta dalam kehidupan kita? Atau firman yang mengendalikan pikiran kita, yang mengendalikan perasaan kita, yang mengendalikan keputusan-keputusan kita. Yesus menjadi teladan bagi kita. Ketika dia dicobai saat lapar. Bayangkan Bapak Ibu, 40 hari, 40 malam enggak makan. Lapar enggak? Saat lapar datang perkataan iblis, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti. Selalu ada yang memerintah. Yesus didorong oleh dagingnya, aku lapar. Dia dibujuk oleh setan, jadikan batu menjadi roti. Tetapi dia ingat firman Allah. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Jelas tidak ada yang netral. Bapak Ibu datang ke sini karena apa? Karena memenuhi panggilan firman Allah, jangan tinggalkan hari-hari ibadah, atau karena mengikuti pacar. Atau karena orang tua sudah angkat kopel, kalau nggak ke gereja nggak makan lo ya. Ambil sabuknya, nggak gereja nggak makan, nggak gereja nggak uang saku. Lalu kebaktiannya nangis terus, Bapa kami yang di surga. Tobatkan bapakku, ibuku. Jauhkan kopel dari hadapanku. Gitu. Atau ada yang karena jadwal, karena tugas, atau karena saudara didorong oleh kasih kepada Allah. Cinta kepada Yesus. Saya yang paling banyak tantangan. Apa saya datang hanya karena saya mau khotbah aja? Atau karena sesuatu yang lain? Takut dipecat jadi mantu oleh Bu Soriton? Ketawa dia. Apakah karena saya sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Aku mau melayani. Kalau nyanyi, ku mau melayani Tuhan. Apakah benar itu motivasi yang benar? Tidak ada sesuatu yang netral Bapak Ibu. Mari kita memilih supaya apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita putuskan, itu kita lakukan karena kita mau mentaati Yesus Sang Raja kita. Kita mau mentaati firman. Ada orang yang ke gereja hanya mau absen, nggak mau dibesuk pada akhirnya. Ada yang begitu.
Jangan Bapak Ibu. Saya mengatakan ini karena saya tidak menuruti keinginan hati saya. Saya mengatakan ini karena saya menuruti firman Allah. Karena memang tidak ada yang netral, yang tidak bisa bebas melakukan kehendaknya. Pasti ada sesuatu yang memerintah. Apakah itu egonya? Apakah itu kuasa-kuasa kegelapan? Apakah itu firman Allah yang memerintah kita? Jadi Yesus datang untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Intinya adalah bahwa kalau Allah memerintah, maka kita akan melihat Allah bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Allah memberkati kita. Allah menolong kita. Allah memimpin kita. Ketika Yesus berkata di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-15, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, dia mau mengatakan bahwa Allah mau hadir dan mau memerintah hidup kita. Saudara mau diperintah oleh Allah? Amin. Mau taat sama Yesus Bapak Ibu? Enggak ada pilihan lain. Karena orang-orang yang benar-benar menjadi miliknya, orang-orang yang dikenal oleh Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang diperintah oleh kehendak Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 Yesus berkata, 13, orang yang mengasihi aku dia akan melakukan segala perintah-perintahku. Dan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah bagaimana Yesus menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita ini hidup dalam pemerintahan Allah. Dan bagaimana Yesus menunjukkan bahwa pemerintahannya itu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan keadilan dan sukacita. Saya akan menunjukkan beberapa hal Bapak Ibu ya, bagaimana Yesus menunjukkan bahwa dia mau memerintah hidup kita. Dan kalau dia memerintah kita, dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Pertama-tama lihatlah saudara dari ajarannya. Tadi saya sudah membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 33, mungkin bisa ditunjukkan di layar. Matius 6 ayat 33. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin Bapak Ibu. Lihat. Yesus mengatakan cari dulu kerajaan Allah. Beri dirimu dipimpin oleh Allah. Hiduplah dalam kekuasaannya. Layanilah dia sebagai raja. Kalau dunia sibuk mengejar harta, dunia sibuk mengejar kedudukan, dunia sibuk mengejar kenyamanan. Tetapi Yesus mengajar kalau Allah menjadi raja atas hidupmu, maka engkau tidak perlu khawatir akan segala yang kamu butuhkan. Amin. Kalau Allah jadi raja atas kehidupan kita, kalau Allah memerintah kita, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Kalau kita membaca ayat yang sebelumnya, janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Lalu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, inilah kerinduan Allah. Dia tidak mau kita khawatir. Dia tidak mau kita sedih. Dia mau kita cukup dalam setiap kebutuhan kita. Amin. Tapi yaitu cari dulu kerajaan Allah. Bapak Ibu, Allah akan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Ini luar biasa. Saya percaya kalau kita bisa ada sampai sekarang, karena Allah yang memerintah kita tidak pernah meninggalkan kita. Keadaan kita hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ya saya tahu banyak yang bergumul, tapi kalau saya boleh bersaksi sedikit, ya anak saya Yoel itu, dulu saya kasih nama itu Altimio. Al itu dari kata AL, ya. Anak laki-laki. Timio itu dari kata Yunani Timio. Timios itu artinya mahal, saudara, anak mahal. Itu kadang-kadang dokter Endang dulu, enggak tahu sudah almarhum atau belum dokter Endang itu. Wah ini anak mahal ini Pak. Di kandungan itu 9 bulan lebih Bapak Ibu. Mau 10 atau mau 11 gitu, enggak keluar-keluar saudara. Jadi enggak bisa lahir normal, harus operasi. Ini anak mahal ini. Wah setelah lahir,
Saya kasih nama Altimio, anak mahal. Teringat kata dokter, ternyata mahal betul biaya hidupnya. Sudah beberapa belas atau puluh kali injeksi, ini baru saya tahu kemarin, sekali injeksi itu 58.700.000 sekian. Sekali injeksi Bapak Ibu. Bona oleh X-Max. Bapak udah ngimpi-ngimpi X-Max, ini X-Max ada di tubuhmu, begitu. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Kalau bukan karena berkat Tuhan. Pendeta dulu sama saya ini diajari nggak boleh asuransi, saudara. Nggak mengandalkan Tuhan. Tapi ada satu jemaat yang telepon saya. Pak Doni ikut asuransi. Enggak, jangan Pak Doni, penting. Lalu kok ada tawaran-tawaran asuransi, saya tolak. Terus ingat, Pak Doni ikut asuransi. Lama-lama kok saya terdorong ikut asuransi, murah pada waktu itu ya. Murah, sebulan hanya 150.000. Tapi ternyata Tuhan mempersiapkan untuk hari-hari hidup anak saya sekarang ini. Allah itu memelihara jauh-jauh sebelumnya. Amin Bapak Ibu. Sudah mempersiapkan saya. Dan waktu saya habis pertama ikut asuransi itu saudara, ini cara Tuhan ya, saya tidak nyuruh Bapak Ibu ikut asuransi, ini cara Tuhan tolong saya. Cara Tuhan tolong Bapak Ibu saudara bisa beda-beda. Tuhan kan langsung kasih 100M mungkin ya, 1 triliun mungkin. Atau saudara lagi pergi ke rumah Pak Saroni sana ngambil sesuatu yang bernilai MM-an gitu, saya nggak tahu. Cara Tuhan seperti itu. 1 minggu setelah saya ikut, anak saya Nathan harus operasi. Operasi usus buntu, uang dari mana? Saya coba, Pak biasanya ini di cover sudah 1 tahun untuk penyakit-penyakit seperti itu. Dalam nama Yesus, saya kasih kartunya. Pulang tak 1 rupiah pun bayar saudara. Tapi ada kalanya Tuhan juga menguji saya. Waktu Jeho sakit, opname, ya beberapa hari saya taruh kartunya, saya lupa bayar asuransinya. Pak ini sudah mati ini, belum dibayar. Hah, jadi saya harus bayar. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin Bapak Ibu. Saya pernah opname 8 hari. Masuk gitu, keluar gitu aja. Amin. Percaya Raja memelihara kita? Saya memang kurang banyak kesaksian. Saya diajar dulu kalau khotbah kesaksian nggak boleh lebih dari 5 menit. Bahkan 2 menit itu sudah terlalu panjang. Sebab kalau enggak kamu enggak memberitakan firman, memberitakan dirimu sendiri begitu. Makanya stop dulu kesaksiannya. Mari kita percaya Bapak Ibu ya. Amin. Yesus menunjukkan dengan ingin memberkati kita, ingin menolong kita. Nah kemudian Yesus menunjukkan kekuasaannya atas kita dari seluruh kitab Injilnya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Markus pasal 1 ayat 21 dan 28. Saya tidak membaca karena tinggal 10 menit saudara, ini baru poin 1. Yesus itu mengajar di rumah ibadat. Lalu datanglah seorang yang kerasukan setan. Orang itu memberontak mendatangi Yesus. Hai engkau anak Allah, apa yang mau kau perbuat kepadaku? Mau mengusir kami, mau menghukum kami. Lalu Yesus berkata, keluar dari orang ini. Langsung setan itu keluar kabur. Tapi lebih dulu membanting-banting orang itu. Tetapi orang itu disembuhkan, dibebaskan dari kerasukannya. Kalau Allah memerintah, kuasa-kuasa kegelapan kabur. Amin Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nggak perlulah doa-doa kelepasan saja. Kalau saudara benar-benar percaya Yesus, terima Yesus, mari masuk, masuk hatiku. Dan ya Yesus, ketika dia hadir, nggak usah tengking-tengking saudara, gelap itu akan pergi lari. Amin. Saya bisa aja action. Dalam nama Yesus, setan kabur, enggak usah lah. Santai aja, pergi ini sudah milik Yesus, pergi loh saudara. Saudara kalau lampu ini mati, seandainya lampu ini mati semuanya gelap gitu ya. Tekan satu saat klak, terang kok. Kalau Yesus hadir memerintah, kuasa gelap itu kabur. Makanya percayalah saudara, dimanapun kita berada, di situ kita disertai. Sehingga lembah kekelaman tidak pernah menakutkan kita. Ini bukti bahwa Allah memerintah, lalu melalui pengampunan yang dikerjakan oleh Yesus kepada orang-orang berdosa. Dalam Markus pasal 2 ayat 5-12, Yesus mengampuni dosa orang lumpuh dan dia berkata, bangunlah, berdirilah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bayangkan,
Orang yang tidak punya pengharapan lumpuh bertahun-tahun. Tetapi ketika Allah itu hadir, ketika Allah memerintah, ada kesembuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yakin? Jadi kalau ada masalah apapun juga, undang Yesus. Berdoa. Ini penting. Orang-orang marah. Bagaimana mungkin Yesus bisa mengampuni dosa orang? Karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Ini tanda bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir dan memerintah kehidupan kita. Dan yang paling indah, Yesus itu tidak memerintah dengan kekerasan. Amin Bapak Ibu. Yesus memerintah dengan kasih. Yesus memerintah dengan lemah lembut. Ini perlu dibaca. Tolong ditampilkan Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Ini luar biasa. Kalau Yesus memerintah, begini firman Tuhan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Tidak seperti raja-raja dunia ini, saudara ya. Tidak seperti pemerintah dunia. Mereka memakai rakyat untuk kepentingannya. Menekan rakyat untuk kepentingannya. Tetapi Yesus sang raja kerajaan Allah itu, dia justru datang bukan untuk dilayani. Tetapi dia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Amin. Makanya mari kita berdoa. Di tengah-tengah pergumulan hidup apapun juga, pribadi, keluarga, studi, pekerjaan, pelayanan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Amin Bapak Ibu. Itulah perintah Allah. Dan itulah pemerintahan Allah atas kita. Dia memerintah dengan kasih, penuh kuasa, penuh pengampunan. Nah pertanyaannya adalah, apakah Kristus sudah menjadi raja dalam kehidupan kita? Apakah Yesus yang memerintah keluarga kita? Bagaimana dengan suami, anak-anak kita, istri, anak-anak kita? Apakah gereja kita sungguh-sungguh ada kehadiran Yesus di sini dan dia menjadi raja atas kita? Memerintah atas kita? Atau kita hanya mengikuti diri kita sendiri? Mari ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Kita sedang mengatakan, Tuhan, perintahlah aku. Amin Bapak Ibu. Pimpin keluargaku, pimpin gerejaku, pimpin bangsa dan negaraku. Karena kami tahu engkau melayani dengan kasih. Dan kalau engkau memerintah, akan ada jawaban bagi setiap pergumulan kita. Amin. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, kerajaan Allah itu hadir di bumi itu melalui Yesus. Ya, hadir melalui Yesus. Ketika kita diminta berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, kita sedang mengakui bahwa kerajaan Allah itu bukan sekedar sesuatu yang jauh di belakang langit biru sana, tidak. Tetapi sesuatu yang nyata, hadir di antara kita. Karena jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan bukti nyata dari kehadiran kerajaan Allah adalah inkarnasi Yesus. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia diam di antara kita. Dan dia melayani kita, memerintah kita, memberkati kita. Bahkan dia telah rela mati di atas kayu salib. Memikul dosa-dosa kita. Jadi pemerintahan Allah itu hadir melalui Yesus Kristus. Makanya barang siapa memiliki Yesus, kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dan kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah dan Yesus menjadi raja kita, maka kita tahu kita pasti akan dipeliharanya. Amin Bapak Ibu. Kita akan dibelanya, kita akan dijaganya. Makanya mari kita sadar, Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada banyak contoh dari teks Alkitab Bapak Ibu ya. Tetapi saya mau menegaskan satu hal saja. Penting bagi kita adalah untuk intim dengan Yesus. Amin. Dalam cerita-cerita Alkitab, saat Yesus hadir di tengah-tengah pergumulan kita,
dan dia memerintah, dia diminta memimpin, ada pertolongan. Kerajaan Allah hadir melalui Yesus. Ingat ketika di Kana ada pernikahan dan Yesus diundang ke situ, kita tahu bahwa pernikahan itu mengalami mengalami pergumulan, mereka kehabisan anggur, lalu datanglah ibu Yesus kepada Yesus, anakku, anggur habis. Mau apakah engkau daripada aku ibu? Waktuku belum tiba. Tapi ketika Yesus diberi keleluasaan untuk memerintah, dan iman dari ibu Yesus ini berkata kepada pelayan-pelayan, apapun yang dikatakannya buatlah itu. Lalu apa kata Yesus? Isi tempayan-tempayan itu dengan air. Cedoklah, bawalah kepada pemimpin pesta, dan air berubah menjadi anggur. Itu kalau Yesus memerintah, Bapak Ibu. Allah memerintah melalui Yesus. Mari Bapak Ibu, kalau Yesus menghadirkan kerajaan Allah di bumi, maka setiap kita yang menjadi murid Yesus, kita juga harus menghadirkan kerajaan itu dalam kehidupan kita. Amin. Ya, biarlah dia yang memerintah hidup kita. Biarlah rumah tangga kita juga diperintah oleh Yesus Kristus. Mari kita menunjukkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kerja kita, di gereja kita, dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, kerajaan Allah itu menuntut perubahan hidup. Ya, tadi pagi saya baca, ya, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, itu artinya bahwa kita harus mengalami yang namanya perubahan hidup. Bayangkan kalau Yesus ada bersama-sama dengan kita, Yesus memerintah kita, maka hidup kita pasti tidak akan sama lagi. Amin. Kalau kita mengikut Yesus, pasti hidup kita berubah. Kalau Yesus benar-benar menjadi raja atas hidup kita, memerintah hidup kita, pasti kita menjadi manusia yang baru. Tidak mungkin kerajaan Allah datang, tidak mungkin Yesus memerintah kita, tetapi kita masih hidup dalam manusia yang lama. Kita masih mengenakan cara hidup yang lama. Itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Makanya Paulus berkata dalam Kolose pasal yang ketiga, buanglah segala kejahatan, buanglah segala hawa nafsu, pertikaian, pertengkaran. Tetapi kenakanlah Kristus, sebab Allah yang memerintah atas hidupmu. Amin. Makanya Yesus sendiri mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, pertobatan itu artinya berbalik arah. Kalau dulu kita hidup mengikuti ego, mengikuti daya tarik dunia ini, kita hidup mengikuti kuasa-kuasa kegelapan, lalu kita bertobat, kita berbalik, kita mengikuti Yesus dan melayani Yesus. Ini pertobatan. Dan kita membaca di dalam Markus pasal 8 ayat 34, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saudaraku, perubahan hidup kita menunjukkan siapakah yang sesungguhnya memerintah kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita masih mengikuti kepentingan diri sendiri, mau menang sendiri, ya masih marah, dengki, iri, berarti bukan Yesus yang memerintah kita. Sebab buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Mari Bapak Ibu, kerajaan Allah bukan sekedar percaya di mulut, ya, tetapi sebuah perubahan hidup. Perubahan karakter, menyangkal diri, memikul salib, setia, meneladani Yesus. Contoh orang Lewi, dia dipanggil oleh Tuhan Yesus ketika dia berjalan, ada seorang Lewi, Lewi ikut aku. Ketika kerajaan Allah datang dan Lewi mengikuti perintah Yesus, maka Lewi meninggalkan kantornya, Lewi meninggalkan pekerjaannya, Lewi meninggalkan semua koneksi-koneksi sebelumnya dan dia mengikut Yesus. Hidupnya berubah dari seorang pemungut cukai,
Seorang yang dibenci oleh rakyat, orang Yahudi yang bekerja untuk penjajah Roma, yang suka memeras orang lain menjadi murid Yesus dan menuliskan Injil Matius. Amin Bapak Ibu. Ada pertobatan. Jangan seperti orang kaya yang bodoh itu, atau seorang pemuda, pemimpin muda yang kaya itu, dia datang kepada Yesus. Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku memiliki hidup yang kekal? Dia berkata apa? Yesus berkata, lakukan hukum Taurat. Semua sudah kulakukan. Lalu kata Yesus, kalau kamu mau sempurna, pulanglah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Lalu ikutlah aku, maka kamu akan menjadi sempurna. Tetapi orang muda ini saking banyak hartanya, saking kayanya, dia bersedih, dia tidak bisa meninggalkan hartanya, dan pada akhirnya dia pulang dengan tidak diselamatkan. Saudara, tanpa pertobatan, kita tidak bisa hidup dalam pemerintahan Yesus. Amin. Yesus teladan bagi kita. Dia adalah Allah, tetapi dalam keserupaannya dengan Allah, dia tidak mempertahankan kesetaraannya itu sebagai miliknya pribadi, tetapi dia mengosongkan dirinya. Dia taat, dia menjadi manusia. Dan sebagai manusia, dia taat sampai mati di atas kayu salib, memikul dosa saudara dan saya. Dia teladan bagi kita. Ketika dia di Taman Getsemani, ketika dia harus menghadapi salib itu, dia berdoa dengan begitu sungguh-sungguh. Karena memang berat memikul dosa saudara dan saya, itu berat. Tapi dia berdoa, Bapa, sekiranya mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Ada ketaatan Bapak Ibu ya. Itu yang menjadi penting. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kerajaan Allah satu-satunya yang membawa harapan bagi dunia yang ada dalam kegelapan ini. Amin. Amin. Masih stay with me? Ya, hanya kerajaan Allah yang membawa harapan bagi dunia. Jadi ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, itu adalah juga doa pengharapan. Kita hidup di dalam dunia yang dipenuhi dengan krisis. Ada penderitaan, saudara. Apa yang terjadi di negara kita juga dipengaruhi oleh geopolitik yang terjadi di sana sini itu, saudara ya. Ada peperangan, ada bencana, ada ketidakadilan, ada sakit penyakit, rasa takut menghadapi masa depan. Tetapi kalau Allah memerintah atas kehidupan kita, kita mendapatkan jawaban untuk mengalami kemenangan. Amin. Kalau Allah yang memegang kendali, Kristus Raja itu memerintah atas kita, memerintah atas keluarga kita, memerintah atas gereja kita, memerintah atas bangsa kita. Ada pengharapan. Ingat kisah Yesus meredakan angin ribut dan gelombang. Ingat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang kusta. Orang yang pendarahan 12 tahun. Orang yang lumpuh 38 tahun. Itu kondisi-kondisi yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi seberat apapun masalah dunia ini, masalah diri kita, masalah keluarga, masalah pelayanan, kuasanya lebih besar. Raja kita sanggup menolong kita. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu, hanya kerajaan Allah. Itu sebabnya, mari di hari-hari ini, di tengah-tengah seruan untuk berdoa bagi bangsa, tentunya berdoa bagi keluarga kita, pekerjaan Tuhan, berdoa bagi pelayanan. Mari jangan lupa doakan ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sebab ketika Allah memerintah kita, kata lagunya guru-guru sekolah minggu, beres kabeh saudara. Amin. Amin. Ada pertolongan, tinggal sekarang serahkan hidupmu. Katakan, Yesus jadilah Raja atas hidupku, atas keluargaku, atas gerejaku, atas bangsaku. Aku serahkan semua pergumulan ini, karena Engkaulah Raja yang memerintah.
Dan percayalah, kita tidak perlu khawatir sebab Dia berkuasa dan Dia bertanggung jawab atas keselamatan kita. Amin. Sama-sama kita berdiri.